Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan memberikan sebuah penjelasan tutorial untuk bagaimana menyelesaikan soal hacker class dari Comfest 13, yaitu Web Exploitation Pachylingo. Oke, langsung saja kita coba buka linknya. Sebelum membuka link, di sini terdapat deskripsi soal dengan judul soal Pachylingo. Untuk yang sudah bisa solve-nya ada 27 tim. Di sini autornya adalah Bonceng ya. Untuk Mas Bonceng, salam kenal. Oke, di sini terdapat link, kita coba buka. Open link. Oke. Untuk front end dari websitenya ini tidak ada yang mencurigakan. Namun di sini terdapat kosakata seperti hewan, buah, dan transportasi. Dimana di sini kita bisa memilih atau mengubah bahasa yang akan kita gunakan dari bahasa Indonesia, Inggris, Jepang, dan lainnya. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5 bahasa yang bisa kita gunakan. Kita coba ubah bahasa Inggris. Nah, di sini untuk kosakata yang di dalam kotak ini kita coba kembalikan dulu. Oh iya, untuk kosakata di dalam kotak ini defaultnya adalah bahasa Inggris. Nah, untuk di sini adalah bahasa yang kita pilih ya, apakah bahasa Indonesia outputnya atau bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Jadi outputnya ada di kotak bawah ini. Seperti yang kita lihat dari bahasa Indonesia kita ubah ke bahasa Inggris, di sini juga ikut berubah dari yang beruang sebelumnya menjadi beer, yang ayam sebelumnya menjadi chicken, atau bebek yang sebelumnya jadi duck, seperti itu. Kemudian di sini ada buah-buahan dan transportasi sebagainya juga sama. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu view pack source-nya. Apakah ada hal menarik atau mencurigakan? Nah, di sini select name, Chengleng, ID Chengleng, class select picker. Di sini ada option value, length pack atau ID, NUS, JP, KR, HH, sebagainya. Oke, nampaknya tidak ada hal menarik atau code yang mencurigakan. Kita coba buka spek, kemudian kita coba lihat memorinya, bagian networknya. Untuk proses get-nya, bagian header kita coba lihat terlebih dahulu. Apakah ada hal menarik? Nah, di sini untuk connection-nya give alif ya, di mana menggunakan PHP 7.4, servernya Nginx. Kemudian accept encoding sebagainya, tidak ada apa-apa. Di sini ada cookie ya, cookie-nya lang sama dengan lang lengpack /n strip us. Oke, kita coba lihat di bagian cookie saja. Nah, di sini untuk parameternya adalah lang dengan value-nya adalah lengpack /nus. Bagaimana kalau kita ubah menjadi bahasa Indonesia lagi? Sini. Jadi di sini cookiesnya juga berubah ya, dari n strip us menjadi id strip id ya, seperti itu. Karena di bagian URL-nya tidak terdapat parameter get, jadi kemungkinan besarnya pada parameter cookies ini kita bisa memanfaatkannya, baik itu mungkin LFI local file inclusion atau RFI remote file inclusion ataupun RCE remote code execution, seperti itu. Oke, untuk mempermudah kita gunakan cookie editornya. Di sini cookie editornya bisa kita install di plugin atau add-ons ya, seperti itu. Sini memudahkan kita untuk melihat cookie atau mengedit cookie-nya juga. Nah, di sini seperti kita lihat cookie name-nya lang dengan value-nya adalah length strip /id strip id, seperti itu. Pertama kita coba terlebih dahulu apakah ini
terdapat kerentanan atau vuln terhadap LFI. Kita coba etc passwd, kita simpan, kita refresh lagi. Nah, sini terdapat warning ya, warning include /etc/passwd.php. Kita coba lihat dari value yang kita input. Di sini kita tidak menambahkan .php pada inputan cookie-nya, value cookie-nya. Namun di sini dikatakan kita menambahkan .php pada akhir passwd-nya tadi. Sepertinya di source code .index.php-nya di sini terdapat filter atau penambahan .php pada request cookies-nya seperti itu. Karena terdapat .php, mungkin kita coba bypass menggunakan null byte. Apakah bisa? Kita coba refresh lagi, null byte. Sepertinya tidak bisa, tidak menampilkan output apapun. Oke, kita coba pakai tanda tanya ya untuk membypass. Kita coba, di sini juga tidak bisa ya. Kita coba menggunakan mungkin kita bisa menggunakan LFI wrapper ya, PHP wrapper. Nah, di sini kita coba pakai base 64 saja. Karena tadi terdapat penambahan .php pada akhir request cookies-nya. Jadi di sini index.php sebelumnya kita hapus .php-nya. Sehingga nanti pada pemrosesan nanti ditambahkan .php oleh sistemnya sendiri. Nah, ternyata bisa. Nah, di sini tampil ya sebuah code base 64 ya, dimana kita tadi dalam cookie-nya menggunakan PHP wrapper convert base 64. Oke, kita coba decode menggunakan base 64 decoder. Kita coba lihat ya hasil decode-nya. Nah, di sini terdapat source code dari index.php. Kita coba analisa terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah yang perlu kita perhatikan adalah include-nya. Ya, di sini include variable length, di mana variable length ini berisi request cookie dengan name-nya lang. Kemudian di sini terdapat penambahan .php pada requestan cookie tadi. Nah, jadi misalkan kita tambahkan request cookie misalkan seperti tadi /etc/passwd. Nah, di situ terdapat penambahan .php pada akhir kata dari requestan kita tadi, yaitu passwd.php. Jadi /etc/passwd.php ya, seperti itu. Oke, di sini tidak ada apa-apa ya dari include-nya. Sama seperti yang kita analisa sebelumnya ya, terdapat penambahan .php. Oke, mungkin kita coba RFI terlebih dahulu ya. Kita coba RFI. Mungkin kita coba Google. Di sini kita coba tambahkan tanda tanya, apakah bisa? Oke, di sini terdapat vuln terhadap RFI atau remote file inclusion, di mana kita perlu menambahkan tanda tanya ya untuk melakukan bypass.php pada include request cookie-nya seperti itu. Dengan adanya kerentanan RFI pada sistemnya, pada websitenya, kita bisa melakukan seperti mendapatkan sel ya, atau reversal, mendapatkan sel dari website ini, ataupun menggunakan remote code execution ya, seperti itu, RCE-nya seperti itu. Nah, di sini karena kita menggunakan Windows saja, mungkin kita coba pakai hastebin ya. Hastebin ini hampir sama dengan pastebin ya, tetapi
sini memudahkan kita ya. Mungkin kita coba php echo bukan echo, mungkin php info terlebih dahulu. Kita coba lihat, kita coba save dan kita tampilkan dengan bentuk dalam bentuk raw ya, seperti itu. Kita coba simpan. Di sini tidak bisa menggunakan SSL ya. Kita coba hapus dulu SSL-nya. Nah, di sini kita bisa melihat info PHP-nya. Nah, hasil dari RFI ya, RFI ini hampir sama dengan RFI pakai localhost kita atau sebagainya, tapi di sini dalam bentuk hostbin ya, di dalam hostbin ya. Jadi dimana cookiesnya ini memanggil website, memanggil link URL ini. Tapi di sini terdapat error apabila menggunakan SSL, jadi kita menggunakan HTTP saja. Di sini kita lihat apakah ada hal menarik. Di sini terdapat disable function. Apa saja disable functionnya? Seal exec system pass through process open. Oh, di sini banyak sekali ya untuk disable functionnya. Jadi karena function seperti seal exec system pass through dan lainnya ini di disable, maka kita tidak bisa menggunakan function tersebut. Nah, namun terdapat beberapa function yang tidak di-disable, seperti mungkin glob ataupun hike-like file dalam PHP ya, hike-like file, kemudian mungkin print R sebagainya. Nah, di sini kita coba menggunakan function tersebut. Oke, kita edit kembali. Sini tadi PHP info, kita coba bisa ya. Oke, kita mungkin untuk melihat isi directory ya, kita bisa menggunakan print R, kemudian globnya mungkin kita lihat isi directory dari rootnya terlebih dahulu ya. Kita coba kita edit lagi di bagian cookie-nya, kita ganti. Kita coba lihat apakah bisa. Oke, ternyata kita bisa melihat isi directory root menggunakan function print R dan juga glob ya. Glob ini untuk melihat untuk menampilkan isinya tadi dengan parameternya root bintang ya, seperti itu, dengan value-nya root bintang untuk menampilkan semuanya ya. Nah, di sini ditampilkan dalam bentuk array seperti itu. Nah, di sini /bin, /dep, docker, endpoint, sebagainya. Nah, di sini ada juga USR. Kemudian pada indeks ke-19 terdapat mungkin flag-nya ya, di mana di sini menggunakan kata aneh ya, seperti itu. Kita bisa menebak apakah ini flag-nya atau bukan dengan cara melihat isi filenya ini. Oke, untuk melihat isi filenya kita bisa menggunakan hike-like file ya, seperti itu. Menggunakan function hike-like file. Untuk lebih jelasnya mengenai function print R, glob atau hike-like file, atau mungkin chdir atau apa ya, mungkin function PHP lainnya, opendir, readdir sebagainya, kita bisa membacanya di PHP dokumentasi PHP mungkin ya. Mungkin kita coba
ketik glob php. Nah, di sini php.net ya, ini .net ini ya. Kita bisa baca dokumentasinya di sini di website php.net ini. Oke, kita edit lagi. Oh, sebentar, kita salah. Edit file, di sini print error-nya kita ubah menjadi hide like file. Kemudian tadi flag-nya terdapat pada indeks ke 19. Oke, kita tambahkan indeks ke 19 ya. Kita coba simpan. Tampilkan dalam bentuk raw, kita copy paste linknya, URL-nya di sini. Kita coba refresh. Oh, kita bisa melihat isi filenya di sini ya. Ternyata benar, ini adalah flag dari challenge ini. Confess 13, selamat, congrats, omedetou gongsi juga. Hahaha. Lucu juga ya tukang prop setnya di sini. Nah, you already solved this. Oke. Untuk challenge ini sampai di sini saja. Apabila ada salah dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Untuk kritik atau saran bisa ditambahkan di kolom komentar atau kontak langsung saya di email atau Instagram ataupun di WhatsApp saya, yang akan saya tambahkan di kolom deskripsi YouTube di bawah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.